Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini di video kali ini kita akan melanjutkan di modul 5 sampai ke modul 7. Nah, modul 5 ini adalah tentang sistem bilangan. Nah, kita akan di modul ini kita akan mempelajari tentang sistem bilangan biner dan sistem bilangan hexadesimal. Nah, tujuannya itu kalau yang sistem bilangan biner itu untuk menghitung angka antara sistem desimal dan biner. Nah, untuk sistem hexadesimal itu untuk hitung angka antara sistem desimal ke hexadesimal. Lanjut, untuk sistem bilangan biner itu ada alamat biner dan IPv4. Nah, ini selanjutnya itu di sistem biner ada yang namanya mutasi posisi biner. Nah, ini untuk posisinya, ini posisi angka. Kita menghitungnya dan ada nilai posisi. Nah, ini untuk angka ribuan, ratusan, puluhan, dan angka yang satuan. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke konversi biner ke desimal. Nah, untuk mengkonversi biner ke desimal itu kita tinggal menghitung angkanya saja. Nah, ini sebagai aturan kita. Nah, ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 28. Nah, jika yang dihitung itu angka 92. Nah, kita itu menghitungnya di sini. Nah, 92. Nah, ini 28 ditambah 64, hasilnya 192. Kalau lebih itu bisa ditambahkan ke angka-angka di sini. Seperti itu. Ini untuk selanjutnya adalah konversi desimal ke biner. Nah, masih sama seperti yang di biner ke desimal tadi, cuma dibalik aja untuk sistem hitungannya. Nah, selanjutnya adalah sistem hexadesimal. Nah, untuk sistem konversi desimal ke hexadesimal itu ini untuk langkah-langkahnya itu yang pertama itu mengubah angka desimal menjadi biner 8 bit. Nah, itu setelah itu membagi untaian biner menjadi kelompok 4. Kemudian dari posisi paling kanan. Setelah itu mengubah 4 setiap 4 angka biner menjadi digit hexadesimal yang setara. Nah, ini misalnya ada angka 168 diubah menjadi hexadesimal menggunakan proses 3 langkah. Nah, 168 dalam biner adalah 1.1 10 10 1000. Nah, 100 ini biner ini dalam dua kelompok 4 titiknya, yaitu ada 1.10 10 dan 100. Nah, 10
ini adalah hexadesimalnya adalah A. Nah, dan yang satu ini, yang 1000 ini hexadesimalnya adalah 8. Jadi jawabannya adalah 168 dan adalah A8 dalam hexadesimal. Selanjutnya adalah konversi hexadesimal menjadi desimal. Nah, ini langkah-langkahnya itu adalah mengubah bilangan hexadesimal menjadi string bit 4 bit, string biner 4 bit. Nah, dibuat pengubahan biner menjadi 8 bit, dimulai dari posisi yang paling kanan. Kemudian mengubah setiap pengelompokan biner 8 bit menjadi digit desimal yang sekarang. Contohnya adalah ada D2. Nah, D2 dalam string binary adalah 1 1 1 0 1 dan 0 0 1 0 0 1 0. Nah, angka ini kalau dikelompokkan di 8 bit itu adalah 1 1 0 1 0 0 1 0 0. Nah, ini dalam biner setara dengan 210 dalam hexadesimal. Jawabannya adalah D2 dalam hexadesimal adalah 110 dalam desimal. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke modul 6, yaitu lapisan tautan data. Ya, yang kita pelajari dalam modul 6 ini adalah tentang topologis data link frame atau bingkai tautan data, dan ini purpose of the data link layer atau tujuan dari lapisan tautan data. Lanjut. Nah, ini untuk tujuan dari lapisan data itu ada 5, yaitu ada data link layer. Lapisan tautan data ada sublapisan tautan data LAN atau main IE 802, terus ada yang menyediakan akses ke media, terus ada lapisan tautan data, dan empat ini tadi ya untuk tujuan lapisan tautan data. Nah, lanjut adalah topologi. Nah, di topologi sendiri itu ada beberapa subbab, yaitu ada topologi fisik dan logika, topologi 1 titik, topologi LAN, komunikasi half dan full feedback, ada metode kontrol akses basis pententangan, CSMA atau CT, dan CSMA dan atau CA. Nah, apa itu topologi fisik? Topologi fisik itu singkatnya itu mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara itu saling terhubung. Nah, sedangkan yang logis itu mengacu pada cara jaringan mentransfer bingkai dari satu simpul ke simpul berikutnya.
ini untuk contoh gambar topologi fisik. Dan ini untuk topologi logikanya. Nah, selanjutnya itu ini untuk topologi one titik itu menghubungkan dua node secara langsung. Seperti ini, menghubungkan dua node secara langsung. Nah, untuk topologi LAN itu menyukup dua jenis. Nah, itu ada yang push, ada yang ring. Yang push itu semua sistem itu dirangkai menjadi satu sama lain dan diakhiri dalam beberapa bentuk di setiap ujung. Nah, sedangkan ring itu adalah sistem yang terhubung ke tetangganya yang masing-masing membentuk sebuah ring. Nah, ini untuk topologi fisik. Ini ada topologi bintang yang diperluas. Ini ada topologi cincin dan topologi push. Selanjutnya adalah komunikasi half dan full duplex. Itu yang komunikasi setengah duplex itu adalah dua perangkat yang dapat mengirim dan menerima pada media, tetapi tidak dapat melakukan pengiriman itu secara bersamaan. Ini ada pusatnya, ada pelanggannya. Ini ada videonya. Nah, selanjutnya adalah ada komunikasi duplex penuh. Nah, ini kedua perangkat dapat mengirim dan menerima secara bersamaan pada media yang membantu. Nah, selanjutnya adalah metode kontrassi. Ini ada dua metode, ada akses resisten tangan dan akses terkendali. Nah, selanjutnya adalah berbasis pertentangan CSMA atau CD. Nah, contohnya ini ada jaringan LAN kabel yang menggunakan CSMA atau CA, ada topologi bus warisan Ethernet LAN menggunakan SMA CD. Ada juga LAN Ethernet lama menggunakan hub. Nah, yang selanjutnya adalah yang CSMA atau CA. Ini adalah bentuk lain dari CSMA yang digunakan oleh WLAN IEE 802.1111. Ini adalah merupakan carrier sense multiple access collision atau flash avoidance. Nah, ini CMSA atau CA ini menggunakan metode yang mirip dengan yang atau CD tadi untuk mendeteksi apakah media bersih. Selanjutnya itu ada bingkai tautan data. Yang pertama adalah bingkai. Bingkai ini ada beberapa basic. Nah, itu ada header, data, dan trailer. Selanjutnya ya ini untuk bingkainya. Ini dalam lingkungan yang rapuh, diperlukan lebih banyak kontrol untuk melakukan pengiriman lagi. Selanjutnya adalah fanfare, bidang bingkaian. Nah, ini untuk bingkai generik ini ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ini tidak semua protokol menyertakan semua di bidang ini. Nah, selanjutnya ada alamat lapisan 2. Di sini lapisan tautan data menyediakan pengamatan yang digunakan dalam mengangkut bingkai melalui media lokal bersama. Nah, biasanya pada awal bingkai sebagai NIC dapat dengan cepat menentukan apakah alamat yang cocok dengan alamat lapisan 2 miliknya sendiri sebelum menerima sisa bingkai. Ini untuk gambar-gambarnya.
Ini untuk lapisan 2. Selanjutnya adalah bingkai lantuan. Nah, protokol WAN yang umum antara lainnya ada protokol titik ke titik, ada kontroleran serta tingkat tinggi, relay bingkai, mode transfer asinkron. Ini untuk animasinya. Nah, selanjutnya itu kita lanjut ke mode 7 tentang paralel Ethernet. Nah, apa yang kita pelajari di modul ini? Kita akan mempelajari Ethernet frame, Ethernet MAC address, MAC address table, dan switch speed and forward method. Lanjut. Nah, di Ethernet frame itu kita lihat ada Ethernet encapsulation, ada data link supplier, MAC supplier, ada Ethernet frame field, yaitu terus kita mulai dari Ethernet encapsulation atau encapsulasi Ethernet. Nah, Ethernet itu merupakan salah satu dari 2 teknologi LAN yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah LAN kabel atau LAN. Nah, Ethernet menggunakan komunikasi kabel, termasuk kabel switch, receiver pair, dan sambungan strap optik dan kabel koaksial. Ethernet mendukung gambar pita data figur. Nah, ini untuk Ethernet mendukung kecepatan 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps atau 1 Gbps, 10.000 Mbps, 40.000 Mbps sampai 100.000 Mbps. Nah, ini untuk Ethernet model awal. Selanjutnya data link supplier atau lapisan tautan data. Nah, LSC dan MAC memiliki peran di lapisan tautan data itu sebagai sublapisan LSC dan sublapisan MAC. Nah, untuk sublapisan MAC itu mencakup bingkai Ethernet, pengalamatan Ethernet, deteksi kesalahan Ethernet. Nah, selanjutnya Ethernet berbidang. Ini setiap pada panjangnya itu kurang dari 60 watt baik dianggap sebagai fragmen tabrakan atau frame round, dan secara otomatis dibuang oleh stasiun penerima frame dengan data yang lebih dari 1500 byte dianggap sebagai jumbo atau frame raksasa. Nah, ini bidang bingkai internet. Dan kita lanjut ke alamat MAC Ethernet. Nah, untuk alamat MAC Ethernet itu ada MAC address hexadesimal, ada ini untuk saja lanjut ke ada Ethernet MAC address atau frame processing atau proses bingkai. Terus ada unicast MAC address, ada broadcast MAC address. Jadi untuk menentukan alamat broadcastnya ada multicast MAC address. Lanjut.
selanjutnya ini ada tabel alamat Mac. Lanjut ini di tabel alamat Mac ini ada suite fundamental, ada suite learning and informatik, ada preparing frame, terus ada 3 itu. Nah ini untuk tabel address. Selanjutnya itu ada kecepatan switch dan metode penerusan. Nah, di switch atau kecepatan switch metode penerusan ini ada metode penerusan bingkai pada switch Cisco. Nah, yang salah satu metodenya itu ada pengalihan penyimpanan dan penerusan dan peralihan kutal. Nah, untuk peralihan kutal itu saklar itu bertindak atas data segera setelah diterima, bahkan jika transmisi belum selesai. Nah, itu saklar itu menyimpan sebagai frame untuk membaca alamat MAC tujuan hingga dapat menentukan ke port mana yang data harus diteruskan. Nah, untuk selanjutnya adalah buffering memori pada switch. Ini switch Ethernet itu menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskannya. Lanjut. Selanjutnya ada pengaturan duplex dan kecepatan. Di duplex ini ada 2 jenis peraturan duplex, itu ada duplex penuh dan setengah duplex. Selanjutnya ada MTIX otomatis. Nah, ini di sini koneksi antar perangkat dirinya melakukan menggunakan kabel crossover atau stack top. Nah, jenis kabel ini diperlukan bergantung pada jenis perangkat yang saling terhubung. Ini untuk contoh gambarnya. Mungkin pembahasan dari modul 5 ke modul 7 cukup sekian. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.